Selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak sekali memberikan kenikmatan untuk kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, tapi tentunya tidak kalah penting adalah nikmat sehat. Sehingga dengan ketiga kenikmatan tersebut, insya Allah kita bisa berada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebuah kehormatan buat saya bisa bergabung dalam diskusi yang luar biasa ini yang berkaitan dengan banyak program yang sudah diluncurkan oleh Kemendikbud. Salah satunya hal yang berkaitan dengan guru penggerak. Mangga untuk itunya slide-nya ditampilkan. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan perubahan paradigma tugas dan fungsi penilik dalam mengembangkan pelajar Pancasila, dari materi yang akan saya sampaikan, barangkali ada beberapa yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah penguatan, menjadi sebuah bahan diskusi yang memang tidak pernah berhenti kalau kita berbicara hal yang berkaitan dengan pendidikan. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengingatkan bahwa fungsi dari seorang penilik adalah merupakan tenaga kependidikan yang memiliki tugas utama untuk melakukan kegiatan, pengendalian mutu, dan evaluasi dampak, khususnya adalah program Satuan Pendidikan Non-Formal dan Informal atau PNFI, yang melalui jalur pendidikan, kita bisa ketahui ada pendidikan anak usia dini, ada pendidikan kesetaraan, ada pendidikan keaksaraan, ada kursus dan pelatihan, ada PKBM, dan tentunya juga majelis taklim dan satuan-satuan pendidikan yang next. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sudah paham kita bersama bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, penilik harus memiliki standar kompetensi yang meliputi tentunya adalah kompetensi pedagogik. Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang penilik mampu untuk merencanakan pembelajaran, mampu untuk melaksanakan pembelajaran, dan tentunya juga mampu untuk mengevaluasi pembelajaran. Nah, ini adalah memang sebagai tugas pengajar yang melakukan proses-proses pembelajaran di dalam ruang-ruang kelas. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Ini adalah ukurannya seorang yang memiliki kepribadian yang mantap, memiliki kepribadian sebagai seorang pendidik. Kemudian kompetensi sosial, maksudnya adalah seorang penilik, termasuk di sana sebagai seorang pendidik, mampu bersosialisasi dengan masyarakat, mampu bersosialisasi dengan kolega, dan mampu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang memungkinkan penilik untuk bekerja sama di dalam menjalankan tugas profesi atau tugas kefungsiannya. Dan yang berikutnya adalah kompetensi profesional. Sebagai seorang penilik tentunya adalah menguasai konten-konten materi yang akan diajarkan kepada peserta didik atau kepada pelajar, yang dalam hal ini tentunya adalah kalau di dalam pendidikan non-formal lebih kepada warga-warga belajar melalui tutor-tutor yang ada di masing-masing satuan pendidikan non-formal dan informal tersebut. Namun seperti disampaikan di atas bahwa fungsi penilik selain daripada itu adalah memiliki fungsi pengendalian. Nah, oleh karena itu sebagai seorang penilik juga harus memiliki kompetensi manajerial atau memiliki kompetensi untuk menguasai, memahami, mengimplementasikan dari program-program pendidikan non-formal informal yang dilaksanakan. Nah, hal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial tersebut dapat dilihat pada slide berikutnya. Next. Nah, kompetensi yang dimaksud dengan manajerial adalah bagaimana seorang penilik mampu merencanakan program PNFI. Dalam hal ini tentunya adalah satuan-satuan dari program pendidikan non-formal tersebut.
mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, kemudian kursus dan pelatihan, serta satuan-satuan pendidikan non-formal yang lain. Perencanaan ini menjadi hal yang penting karena perencanaan ini akan sangat menentukan bagaimana keberlanjutan program dan termasuk bagaimana pelaksanaan program bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Setelah itu, mengorganisasikan. Yang dimaksud adalah bagaimana menempatkan posisi dik dan tendiknya di dalam program PNFI tersebut. Siapa yang akan menjadi dik, siapa yang akan menjadi tendik, mampu ditempatkan oleh lembaga satuan pendidikan formal dan informal tersebut, dan ini menjadi peran penting untuk penilik juga mengetahui hal itu. Selanjutnya adalah pelaksanaan program. Artinya bahwa penilik mampu melaksanakan program, mampu mengawal program, mampu mengendalikan program, sehingga program-program pendidikan non-formal dan informal dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Yang keempat adalah memiliki fungsi pembinaan atau memiliki kemampuan pembinaan. Dalam konteks ini maksudnya adalah bahwa seorang penilik mampu melakukan proses monitoring, mampu melakukan proses evaluasi, sehingga berjalannya program bisa sesuai dengan yang sudah direncanakan di atas. Dalam konteks ini, bahwa seorang penilik mampu melakukan monitoring sebagai sarana untuk pengumpulan data, kemudian mampu mengevaluasi, sehingga pada akhirnya dari program yang berjalan, misalnya ada yang masih belum sesuai dengan capaian-capaian yang sesuai dengan yang seharusnya, maka penilik dapat melakukan fungsi supervisi, mampu melakukan fungsi perbaikan kepada pelaksana-pelaksana program satuan PNFI agar dapat melaksanakan program sebagaimana yang sudah direncanakan. Fungsi selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap program itu sendiri, yaitu program-program satuan pendidikan non-formal dan informal. Dalam hal ini adalah program apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau program sebagaimana seharusnya. Dalam konteks penilaian di sini, akhirnya seorang penilik mampu melakukan judgment, mampu melakukan keputusan apakah program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan untuk selanjutnya atau memang program itu harus dihentikan. Nah, untuk fungsi yang terakhir di dalam kemampuan manajerial ini adalah setelah program itu dinilai dan menganggap program itu harus dilanjutkan, maka program itu mengalami pengembangan program. Artinya bahwa seorang penilik mampu mengawal pengembangan program itu. Apakah program dikembangkan dalam konteks kualitasnya atau dalam konteks kuantitasnya. Next. Nah, bagaimana sekarang sekaitan dengan paradigma baru sebagai seorang tugas penilik? Nah, dalam menjalankan fungsi pembinaan yang tadi ada pada poin yang keempat, bahwa seorang penilik memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian program. Maka penilik melakukan monitoring dan evaluasi program PNMI. Ini dapat dilakukan melalui dua cara, melalui pendekatan langsung dengan cara wawancara atau observasi, atau melalui pendekatan tidak langsung, apakah itu melalui angket atau melalui surat penyurat. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang Indonesia bahkan dunia sedang mengalami wabah yang luar biasa dan memberi perubahan terhadap kehidupan baru umat manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, ini harus menjadi catatan kita bersama sebagai seorang penilik, sebagai seorang pengendali program, bagaimana mampu melakukan hal itu sehingga dalam konteks sekarang sedang mewabahnya COVID-19, kalau sekiranya pendekatan langsung melalui observasi dan wawancara tidak memungkinkan, kita dapat melakukannya melalui pendekatan tidak langsung, apakah melalui angket atau melalui surat menyurat. Dengan media teknologi yang sekarang sedang berkembang dengan cepat, nah ini mudah-mudahan menjadi sebuah juga kemudahan bagi kita bersama untuk melakukan monitoring evaluasi program tersebut melalui misalnya Google Form atau melalui sarana-sarana yang lain yang lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana sekarang kaitannya paradigma baru penilik dalam menjalankan topoksinya,
yang memiliki arah dan tujuan untuk mengembangkan pelajar Pancasila. Tentunya kalau di dalam konteks pendidikan non formal, kita sering mengatakannya pelajar itu adalah dengan nama atau dengan sebutan warga belajar. Melalui satuan-satuan yang sudah juga sering disebutkan tadi oleh Pak pemateri yang pertama, bahwa mulai dari PAUD, kemudian pendidikan kesetaraan, kemudian peserta kursus dan pelatihan, serta satuan-satuan pendidikan yang lainnya. Nah, adapun yang dimaksud juga dengan pelajar Pancasila, next. Ini juga tadi sudah disebutkan, baik oleh pemateri yang pertama maupun juga pemateri yang kedua. Karena hal ini berkaitan dengan memang banyaknya program dari Kemendikbud, salah satunya adalah tentang guru penggerak, kemudian juga Kapsek penggerak, pengawas penggerak, organisasi penggerak, termasuk di dalamnya sudah barang tentu adalah sebagai penilik penggerak. Yang dimaksudkan di sini adalah peserta didik atau pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Rasanya saya tidak perlu menyebutkan juga terlalu detail, terlalu jelas, karena sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu kaitan dengan 6 profil dari pelajar Pancasila tersebut. Yang harus bernalar kritis, yang harus memiliki kemandirian, yang harus memiliki kreativitas, yang harus memiliki kemampuan bergotong royong, memiliki kebinekaan, dan tentu yang tidak kalah penting adalah sebagai manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita kaji juga sebetulnya dalam arah gerak pendidikan karakter yang sudah dilakukan pada tahun 2010, kita masih ingat barangkali yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Yang kita maksudkan tentunya adalah pendidikan karakter yang berpancasila, yang dalam hal ini yang memiliki pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang tentunya semua bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pelajar atau peserta didik untuk memberikan keputusan tentang baik dan buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkannya kebaikan itu dalam kehidupan sehari-harinya dengan sepenuh hati tentunya. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi trigger atau yang menjadi poin kita bersama, bahwa pelajar Pancasila adalah merupakan tujuan bagaimana pendidikan itu bisa melahirkan atau dapat melahirkan peserta-peserta didik yang mampu mengembangkan kemampuan kognitifnya, yang mampu mengembangkan kemampuan afektifnya, dan tidak kalah penting membangun kemampuan psikomotoriknya, yang semua pada akhirnya merujuk atau mengarah kepada seorang manusia atau seorang pelajar yang memiliki karakter Pancasila. Nah, namun pertanyaannya, bagaimana konteks pembelajaran atau model pembelajaran yang dapat dilakukan dalam masa COVID-19 ini? Di mana sekarang hampir sebagian besar, bahkan 90% lebih pembelajaran tidak dapat dilakukan di sekolah, tapi dapat dilakukannya adalah di rumah masing-masing. Nah, menurut saya dalam hal ini peran seorang orang tua dan masyarakat yang menjadi sangat penting. Artinya bahwa peran keluarga dalam konteks pendidikan formal dan informal memiliki peran yang luar biasa. Nah, kita harapkan bersama pendidik bisa mengawal atau bisa berikan pembinaan kepada masyarakat, memberikan pembinaan juga kepada kita semua, bagaimana pelajar Pancasila ini kita harapkan bisa terwujud sesuai dengan yang dikehendaki atau yang diprogramkan oleh Kemendikbud tersebut. Nah, salah satu model yang bisa kita lakukan bersama dalam proses pembelajaran menurut saya adalah model blended learning, yang pada dasarnya adalah merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka dan secara virtual. Artinya bahwa jika memang memungkinkan, proses pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka, bisa kita lakukan. Tetapi jika tidak mungkin, maka pembelajaran virtual adalah merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung, sehingga proses pengajaran dapat berlangsung, dan mudah-mudahan cara ini dapat berlangsung atau berjalan secara efektif dan efisien, bisa dipahami oleh semua pihak, terutama tentunya adalah bagi orang tua yang sekarang disibukkan selain oleh pekerjaan sehari-hari dan disibukkan juga oleh pekerjaan bagaimana
proses pembelajaran berlangsung antara guru dan orang tua bisa berlangsung dengan baik. Jadi blended learning combines the best active of line learning, structured face-to-face activities, and real world practice. Online learning system, classroom training, on-the-job experience have major drawback by themselves. The blended learning approach dan seterusnya. Oke, next. Ini dikemukakan oleh Semler. Nah, jadi pada intinya adalah Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks persoalan atau hambatan atau kendala yang kita hadapi bersama sekarang ini dalam COVID-19, bagaimana proses pembelajaran itu bisa berlangsung, maka blended learning adalah merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memudahkan, melancarkan proses pembelajaran berlangsung antara tutor dengan warga belajar, antara guru dengan muridnya, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan cara penyampaian, model pembelajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media, dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapatkan pembelajaran. Dalam hal ini tentunya adalah pelajar. Kemudian, blended learning juga dapat disebut sebagai pengajaran yang bersifat langsung atau face-to-face dan pengajaran yang bersifat online. Tapi lebih daripada itu sebagai elemen kita lakukan hari ini, kita melakukan proses komunikasi antara kita bersama melalui media virtual dan tentunya materi yang tersampaikan adalah melalui media-media yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran yang nanti akan diterapkan dalam proses atau model blended learning ini. Next. Nah, tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya tantangan pembelajaran PNFI ini juga menjadi persoalan di Indonesia ini berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, yang pertama adalah soal ketersediaan sarana. Bagaimana si internet bisa berlangsung dengan baik? Ketersediaan alat seperti laptop, smartphone, atau alat penunjang yang lainnya. Karena menurut saya tidak seluruh orang bisa memiliki koneksi yang baik, tidak bisa memenuhi ketersediaan alat yang baik. Nah, ini juga menjadi di masa pandemi proses pembelajaran ini berlangsung. Maka karena itu sekiranya blended learning itu bisa dilakukan dengan cara kunjungan atau visit kita ke warga-warga belajar, visit kita ke peserta-peserta didik jika memang memungkinkan. Tantangan kaitan dengan ketersediaan sarana bisa sedikit atau bisa teratasi. Yang kedua tidak kalah penting adalah tentang platform teknologinya. Soal software LMS-nya yang handal, video conference yang handal, atau assessment tools-nya yang memungkinkan proses pembelajaran itu bisa direncanakan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan tentunya bisa di-assess atau bisa dinilai juga secara baik sesuai dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga tantangannya adalah berkaitan literasi ICT. Sedikit para pendidik kita, mohon maaf, yang masih terhadap teknologi. Terlebih-lebih sekaitan dengan bagaimana penggunaan virtual yang bisa berlangsung. Karena itu, setiap pendidik yang ingin menerapkan proses pembelajaran yang bersifat virtual ini, maka harus memiliki basic ICT skill tentang office-nya, tentang internetnya, tentang menggunakan LMS-nya, bahkan melakukan synchronize atau asynchronous. Seperti misalnya proses yang sederhana saja, pada saat kita juga webinar, mana mute, mana unmute, mana stop video, mana unstop video, itu juga merupakan satu hal yang harus kita cermati bersama, dan tentunya ini juga menjadi kendala-kendala yang harus bisa teratasi dalam proses pembelajaran itu berlangsung. Soal target capaiannya, soal target sasarannya menjadi
pelajar yang Pancasilais atau pelajar Pancasila tentunya tinggal konten-konten yang kita bisa sampaikan, konten-konten yang kita bisa siapkan, seperti yang misalnya tadi oleh Pak Tasin sampaikan, misalnya 32 butir-butir Pancasila, atau konten-konten yang lainnya yang memang mengarah atau bertujuan terhadap capaian pelajar Pancasila tersebut. Nah, tentu tidak kalah pentingnya juga adalah berkaitan dengan media dan bahan ajarnya yang berbasis ICT tadi, tentang ketersediaan multimedianya, ketersediaan learning material atau yang bersifat digitalnya itu sendiri. Nah, keempat tantangan ini tentunya bukan hanya menjadi tantangan jalur pendidikan non formal saja, tetapi ini juga menjadi jalur pendidikan formal. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, hanya berapa persen di negara Indonesia ini sekarang sekolah membuka pembelajarannya yang bersifat tatap muka atau face to face. Maka virtual learning, e-learning menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah ketersediaan sarana, platform teknologinya, literasi ICT-nya, kaitan dengan bahan atau media pembelajarannya, apakah dapat diakses dengan mudah, apakah sudah tersedia dengan mudah sehingga proses pembelajaran bisa menjadi berlangsung. Tidak membuat stres orang tua, tidak membuat stres guru, tidak juga akhirnya membuat stres anak. Karena belajar itu adalah pengoptimalan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak, sehingga anak itu harus enjoy di dalam proses pembelajaran. Bapak Dayat, waktunya tinggal 10 menit lagi ya Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya, next, insya Allah ini yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kaitan sekarang dengan platformnya yang tersedia dapat digunakan di dalam pembelajaran yang bersifat daring atau e-learning yang membutuhkan platform-platformnya. Yang pertama bisa menggunakan Learning Management System atau LMS tadi. Apakah melalui Google Classroom, apakah melalui Edmodo, dan lain-lain sebagainya. Bisa juga melalui video conference yang bersifat sinkronus ini. Apakah melalui Zoom, apakah melalui Meet, Skype, dan lain-lain sebagainya. Lalu assessment tools-nya dapat dilakukan melalui quiz, melalui drill, atau exercise. Nah, dalam hal ini bisa dilakukan di dalam proses pembelajaran yang bersifat virtual learning ini. Nah, untuk assessment-nya dapat dilakukan melalui assessment tool, ada quiz, kita sampaikan tadi, ada drill dan exercise, Kahoot, dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak kalah penting, bagaimana ketersediaan bahan ajar yang bersifat multimedia, YouTube misalnya. Beberapa hal bisa YouTube itu dijadikan sebagai media pembelajaran yang bersifat multimedia tadi. Tetapi bagaimana pengemasannya, bagaimana aksesnya, dan bagaimana membuat hal-hal seperti itu memang mesti atau pikirkan bersama. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, begitu banyak hal yang kita bisa diskusikan untuk pengembangan pendidikan di negara Indonesia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak hal juga yang kita bisa diskusikan dalam konteks kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19 ini, sehingga seluruh persoalan pendidikan, hambatan-hambatan pendidikan bisa kita atasi bersama. Dan mudah-mudahan blended learning ini bisa kita padukan, kita bisa optimalkan. Jika memang memungkinkan secara face to face dengan pembelajaran luring atau di luar daring, maka itu kita bisa lakukan. Karena memang itu yang menurut saya relatif lebih mudah. Tetapi pada saat kita, terutama bagi pembelajaran anak usia dini. Karena kalau anak usia dini kan lebih cenderung anak itu bisa lebih mudah kalau pembelajarannya bersifat langsung dengan kita bersama. Nah, tetapi satu hal yang saya sampaikan tadi, karena beberapa hambatan yang bisa kita rasakan, karena memang sekolah ini banyak ditutup dan tidak memungkinkan pembelajaran yang bersifat luring, maka daring adalah merupakan salah satu sarana pembelajaran yang sangat memungkinkan, yang sangat realistis untuk dilaksanakan. Maka hambatan-hambatan yang saya sampaikan tadi, 4, kemudian juga platformnya juga kita bisa sediakan,
Nah, hal ini mudah-mudahan menjadi bahan diskusi kita bersama dan mudah-mudahan penilik sebagai salah satu agen atau agen pembaharu untuk di pendidikan non formal dapat memberikan perubahan-perubahan terhadap satuan-satuan pendidikan non formal, perubahan-perubahan terhadap satuan-satuan pendidikan kalaupun itu ada di sekolah-sekolah formal. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan masih jauh dari sempurna, masih jauh dari analitis akademis, dan tentunya masukan saran bisa kita diskusikan bersama, dan mudah-mudahan sarana ini menjadi sarana bersama kita untuk selalu optimis bahwa pendidikan di Indonesia dari hari ke hari akan selalu menjadi lebih baik dan akan selalu lebih baik. Dan tujuan pendidikan nasional suatu saat bisa tercapai untuk tentunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.